Baiklah, dan pada kesempatan kali ini kita topik yang menjadi pembahasan atau materi pada kesempatan kali ini adalah tentang ruang terbuka hijau. Pemateri yang akan menjadi pembicara pada sesi yang pertama ini adalah kandidat Dr. Dadang Hartabela. Saya ingin ucapkan tentunya selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Dr. Dadang Hartabela. Apa kabar Pak? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Sebuah kehormatan hari ini bisa bergabung dengan kami di sini, dan untuk rekan-rekan sekalian, saya akan membacakan sedikit informasi atau background dari kandidat Dr. Dadang Hartabela. Beliau adalah peneliti, researcher juga yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya di University of Kitakyushu. Seseorang yang lahir pada di kota Bumi tanggal 8 Agustus 1998, dan pada kesempatan ini beliau tentunya akan menyampaikan materi sekitar 30 menit ke depan tentang ruang terbuka hijau. Baiklah, langsung saja acara selanjutnya adalah pemaparan dari pemateri kita di sesi yang pertama ini kepada Bapak kandidat Dr. Dadang Hartabela. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Maaf, namanya Bapak Moderator tadi? Rahmadi, Pak Dadang. Oke, ini suara saya clear ya, bisa didengar ya? Cukup clear, cukup jelas. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Hartabela. Saya saat ini sedang studi S3 di Universitas Kitakyushu, bidang arsitektur. Kebetulan studi saya tentang ruang terbuka. Saya adalah dosen dari Universitas Bandar Lampung, jadi masih tugas belajar. Jadi mohon maaf bila ada pemaparan yang mungkin masih kurang tepat atau perlu ditambahkan atau diluruskan, nanti silahkan kita bicarakan, diskusikan di saat tanya jawab. Sebelumnya, terima kasih kepada Metro Kita Center sudah mengundang saya, terutama kepada Bapak Fritz Ahmad Nuzir di acara online course ini. Hari ini saya coba menjelaskan tentang ruang terbuka. Tadi saya sempat mengamati ya hadirin yang peserta yang ikut di acara online course ini, ternyata banyak juga yang dari instansi atau universitas. Jadi saya pikir mungkin banyak juga yang berprofesi sebagai dosen dan arsitek atau konsultan, sehingga pemaparan tentang teori akan lebih sedikit. Jadi saya tidak akan banyak menjelaskan tentang teori, tapi lebih ke pengalaman jelajah ruang terbuka yang pernah saya rasakan ya. Oke. Dalam materi ini akan saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama tentang ruang terbuka, kemudian ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, dan kemudian pengalaman saya dalam menjelajahi ruang terbuka hijau yang pernah saya alami. Oke, yang pertama tentang ruang terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwa ruang terbuka itu adalah suatu wilayah atau kota yang luas ya, yang memiliki luas baik dalam bentuk area atau dalam bentuk jalur memanjang gitu ya, dan di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. Nah, ruang terbuka itu terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Bila kita cermati lebih lanjut, dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan itu terbagi dari 2 jenis ruang, yaitu ruang terbuka dan ruang tertutup. Untuk ruang tertutup itu penjelasannya tentang bangunan, ruang yang berisi tentang bangunan dan gedung. Sedangkan untuk ruang terbuka secara fisik itu terbagi menjadi 2, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Nanti saya akan coba memaparkan satu persatu.
Di sini untuk ruang terbuka hijau, menurut peraturan sebaiknya dalam suatu kota lebih dari 30%. Untuk ruang terbuka hijau publiknya 20% dan ruang terbuka privatnya lebih dari 10%. Yang termasuk RTH publik yaitu adalah taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk RTH privat adalah kebun, halaman, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, untuk ruang terbuka non hijau itu, ada yang ruang terbuka perkerasan atau PEV, ada yang ruang terbuka biru atau badan air, dan ruang terbuka kondisi tertentu lainnya seperti lumpur, gurun, cadas, kapur, dan lain-lain. Oke, saya tidak akan banyak menjelaskan tentang teori, mohon maaf. Jadi saya skip dulu ya. Oke, ruang terbuka hijau, sebagaimana saya jelaskan tadi, ada yang sifatnya memanjang ya, memanjang. Area memanjang atau mengelompok yang penggunanya lebih bersifat terbuka, yaitu tempat tumbuh tanaman yang baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun sengaja ditanam. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ada ruang terbuka hijau ekologis. Ini fungsi ruang terbuka hijau ya, mohon maaf. Ada ruang terbuka hijau fungsinya ekologis, ada yang fungsinya sosial, ada yang berfungsi sebagai ekonomi, dan ada yang berfungsi sebagai estetika. Nah, untuk fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis, di mana dia memberi jaminan pengadaan RTH dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota. Kemudian sebagai pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar. Jadi kalau kita ke ruang terbuka hijau, kita akan merasakan ada banyak pepohonan, kemudian di situ ada rasa lembab, ada angin yang mengalir. Nah, berarti di situ kita merasakan fungsi ekologis dari sebuah ruang terbuka hijau, di mana di situ ada sebagai produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa. Kalau misalnya ada burung, berarti di ruang terbuka hijau itu cukup untuk membuat satwa itu datang. Berarti ada makanan yang bisa dia dapatkan dari ruang terbuka hijau tersebut. Kalau tidak ada burung, mungkin burungnya tidak nyaman untuk tinggal di situ. Itu salah satu tanda ya, ciri kalau menurut apa yang saya ketahui ya. Mungkin ada banyak lagi, misalnya ada ular, kadang kita nemu ular di ruang terbuka hijau itu bukan berarti pertanda buruk ya, itu bisa jadi juga pertanda baik, bahwa di situ terjadi terjadi sistem rantai makanan ya, gitu dalam sebuah ruang terbuka hijau tersebut. Selain itu juga bisa penyerap polutan media udara, air, dan tanah. Selain itu juga bisa penahan angin. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya itu menggambarkan ekspresi budaya lokal. Kemudian merupakan media komunikasi warga kota. Kalau di Metro saya pernah datang juga, ada alun-alun kota ya. Itu saya lihat sangat menarik sekali, di mana warga berkumpul. Ini sebelum pandemi ya, saya menceritakan. Warga berkumpul, kemudian ada yang jualan juga di situ, ada interaksi, ada bincang-bincang dengan teman maupun orang yang baru kenal di situ. Jadi ruang terbuka hijau itu juga bisa menjadi media komunikasi warga kota. Selain itu juga bisa tempat rekreasi, tempat bermain bersama keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan juga bisa menjadi wadah untuk pendidikan dan penelitian. Terutama mungkin yang sering meneliti tentang keanekaragaman hayati atau tentang
dan lain sebagainya, bisa tentang biologi, bisa tentang sosial juga gitu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada kegiatan jual beli, kemudian bisa juga ruang terbuka hijau itu ditanami oleh tanaman sehingga bisa menjadi sumber produk yang bisa dijual gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi estetis. Ruang terbuka hijau juga bisa meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota dari skala mikro, misalnya halaman rumah gitu, atau lingkungan permukiman, maupun secara makro lanskap kota secara keseluruhan. Ini ranahnya mungkin ke perencanaan wilayah kota gitu ya. Kemudian selanjutnya menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga. Kalau di Jepang saya sering ya melihat warga itu ikut serta dalam menanam bunga-bunga yang ada di ruang terbuka hijau lingkungannya. Saya kemarin baru aja melihat ada nenek-nenek sore-sore keluar gitu untuk sekedar mengecek apakah tanamannya itu sudah layu atau tidak, apakah ada masalah atau tidak, gitu. Hanya untuk melihat masih indah atau tidak. Nah, artinya ada fungsi estetis dari ruang terbuka hijau. Kemudian ada pembentuk faktor keindahan arsitektural juga. Kalau mungkin yang sering ambil foto gitu ya untuk posting di IG atau di Facebook, pasti sering mencermati bagian-bagian yang eye-catching gitu untuk diambil. Nah, biasanya itu ada unsur tanamannya gitu. Jadi tanaman atau bagian yang hijau-hijau itu biasanya sering diambil buat foto atau untuk menunjukkan keindahan. Selain itu juga bisa menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Hubungannya antara arsitektur dengan lanskap. Kemudian beberapa manfaat ya untuk ruang terbuka hijau itu ada manfaat langsung dan ada manfaat tidak langsung. Manfaat langsung dalam pengertian jangka pendek gitu ya, membentuk keindahan dan kenyamanan, teduh, segar, sejuk, dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, buah, bunga, dan lain-lain. Kemudian manfaat tidak langsungnya ini berjangka panjang dan bersifat intangible gitu, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan penyediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan, flora fauna, konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Kemudian ini tipologi ruang terbuka hijau dari segi fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Untuk dari segi strukturnya ada ruang terbuka hijau pola ekologis, ada yang pola planologis. Dari segi kepemilikan ada RTH publik, ada RTH privat. Nah, di sini lebih detailnya bisa dilihat di sini ya, kolom ini ada RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu, termasuk rel kereta api, sempadan rel kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai, dan pemakaman. Ini bisa dilihat di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2008. Nah, saya coba untuk menjelaskan tentang 10%. Ya, jadi 10% itu dilihat dari luas kota ya. Jadi luas wilayah. Jadi RTH milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman, rumah, gedung milik masyarakat, swasta yang ditanami tumbuhan. Ini sebaiknya lebih dari 10% dari luas wilayah. Macam-macamnya bisa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, tokoan, tempat usaha,
dan taman atap atau green roof. Ini contoh taman pekarangan ya, yang ada di Indonesia. Ini fotonya saya ambil dari Departemen Pekerjaan Umum. Jadi kita juga bisa menanam pot di sini. Kemudian kalau cukup pohon yang besar dan lain-lain. Ini juga contoh menanam tanaman di area pekarangan rumah. Dan ini contoh green roof ya. Jadi banyak ya desain yang menarik yang bisa kita ambil. Saat ini juga apalagi kita mudah sekali ya menemukan referensi gambar-gambar desain di internet ya. Jadi bisa juga kita berkonsultasi dengan arsitek lanskap. Di sini juga saya lihat ada anggota IALI ya, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Juga bisa berkonsultasi dengan arsitek. Saya lihat ada Pak Robi juga dari IAI Jawa Barat kalau nggak salah. Ya, Pak. Kemudian ada RTH publik 20%. Nah, peraturannya 20%, tapi nanti bisa kita lihat di beberapa kota bahkan untuk mencapai angka 15% saja sulit gitu. RTH yang dimiliki oleh dan dikelola oleh pemerintah, daerah, kota, atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jadi RTH publik. Besarnya 20%. Macam-macamnya ada RTH taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, dan fungsi-fungsi tertentu. Ini contoh desain taman RT ya. Contohnya bisa banyak. Ini hanya salah satunya. Jadi di sana ada pedestrian, kemudian ada tempat bermain, ada tempat duduk-duduk. Ada kursi taman ya. Ada pohon pelindung. Juga bisa menjadi sarana olahraga. Ada bisa dilihat misalnya ada lapangan bola atau lapangan voli, tenis, dan area parkir. Bisa juga diberi kios-kios untuk jual beli. Pada jalur tepi jalan ya, bisa diberi pohon ya, sebagai penyerap polusi. Juga bisa sebagai pengarah. Untuk jenis-jenis tanamannya mungkin lebih baik berkonsultasi ke arsitek lanskap ya, karena saya kurang begitu berkompeten untuk menjelaskan tentang itu. Gitu. Oke, ini saya skip ya. Nah ini contoh sempadan sungai. Jadi sempadan sungai juga bisa didesain supaya tidak pertama mudah dilihat ya, estetis, bisa dinikmati oleh warga. Kemudian fungsi utamanya sebagai sungai juga tetap bisa berjalan dengan baik. Ini model RTH di Banjarnegara dan Kebumen. Ini salah satu contoh RTH yang kurang tertata ya, RTH sungai tanpa RTH. Jadi di mana tanaman dan sampah ikut bersatu di sini. Jadi kurang ada sentuhan dari manusia ya, sentuhan dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan di sini kita cermati ada RTH sempadan sungai yang bagus sekali gitu ya, bahkan menjadi objek wisata. Sama-sama sempadan sungai, tapi itu bisa beda rasanya kalau didesain dengan baik, sehingga bisa mendatangkan fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian
ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka non hijau itu tidak termasuk dalam kategori RTH. Yaitu ruang terbuka yang berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. Fungsinya ada fungsi utamanya yaitu sebagai sosial budaya dan fungsi pelengkapnya sebagai ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat. Jadi memang di sini yang diutamakan adalah sosial budayanya, yaitu sebagai aktivitas sosial budaya masyarakat, ekspresi budaya, komunikasi warga, olahraga, rekreasi, dan kegiatan pendidikan dan penelitian. Ini saya skip ya beberapa penjelasan, karena saya ingin langsung ke contohnya ya. Ada juga ruang terbuka perkerasan. Kalau di sini bisa dimanfaatkan juga untuk parkir sepeda. Ya. Kemudian ada plaza, ada parkir kendaraan, parkir sepeda, sarana bermain, ya. Bisa skateboard, bisa juga di sini kalau ada air, ya, bisa wahana bermain air untuk anak-anak. Ini untuk skateboard, ini untuk sarana bermain anak, jadi ada perosotan, kemudian nanti ada ayunan dan lain sebagainya. Bisa juga sarana rekreasi ya untuk keluarga. Bisa juga sebagai pembatas ya atau buffer. Kemudian bisa menjadi koridor juga. Nah, untuk ruang terbuka biru terdiri dari laut ya, ruang terbuka yang di laut, maksudnya laut, sungai, danau, waduk, dan situ. Ini tidak termasuk dalam ruang terbuka hijau. Ada ruang terbuka kondisi tertentu seperti lumpur, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya. Nah, langsung sekarang saya mencoba menjelaskan pengalaman saya. Ini Metro Forest Project yang ada di Thailand. Ini salah satu proyek yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah, di mana dia mengubah, jadi ini kayak tempat CSR-nya dari salah satu perusahaan di sana, di Thailand. Jadi mendesain sebuah kawasan ruang terbuka hijau menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi dan juga memiliki fungsi ekologis yang baik. Di sini ada area untuk pejalan kaki, kemudian ada area untuk sepeda dan lain sebagainya. Yang terkenal di sini ada observation tower, jadi tower besar tinggi gitu untuk melihat daerah situ. Saya pernah sekali ke sana sama teman saya, dan itu rasanya kayak berada di dalam hutan. Jadi kita begitu masuk diarahkan untuk mengelilingi kawasan ini. Ini ada contohnya, bisa dilihat video. Jadi tahun 2016 mendapat penghargaan. Jadi di dalam bangunan ini juga nanti ada
mini teaternya. Di situ kita bisa melihat proyek ini konsepnya apa, kapan dibuatnya, sehingga kita bisa memberikan apresiasi tentang terhadap proyek yang sudah dilakukan. Ini area pejalan kaki ya. Jadi kalau kita jalan terus, ini kita akan melewati hutan. Ini kita naik-naik terus. Ketika di atas, kita bisa memegang bagian atas dari pohon-pohon. Itu rasanya sangat, bagi saya sangat mengagumkan ya, dimana itu sulit bisa kita rasakan kalau tidak ada desain project seperti ini. Dan bagi yang suka traveling, ini sangat bagus untuk di foto ya, atau diabadikan. Tower yang tadi saya jelaskan. Ini fasilitas publiknya. Jadi mereka juga menyediakan fasilitas publik yang desainnya juga sangat bagus, ya. menggunakan material yang juga bagus. Nah, ini bagian atas. Kita bisa mengamati lingkungannya. Nah, ini beberapa foto saya kemarin tahun 2018 waktu mengunjungi di sana. Nah, kemudian yang kedua ini di Jepang ya, Kokura Castle di Kitakyushu tempat saya tinggal. Kitakyushu itu kota ya, bukan kota besar, tapi juga bukan kota kecil juga ya. Jadi karena di sini ada sejarahnya, bagaimana kota ini yang tadinya berpolusi menjadi kota yang indah, kembali indah. Ada peran dari masyarakat ini untuk mengubahnya. Nah, RTH yang dibuat di sini ini sangat baik menurut saya, di mana kebersihannya dijaga, desainnya bagus. Di sini ada berbagai macam fungsi RTH ya. Ini ada RTH airnya, ruang terbuka biru, ada ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka non hijau juga. Ini beberapa foto yang saya ambil Oktober 2019. Ini bagian dari gardennya. Ini foto saya ambil tahun 2016. Jadi bagusnya Jepang, ketika mereka mendesain sesuatu, ada sejarahnya. Jadi mereka ikut mengikut sertakan nilai budaya dari suatu tempat, sehingga ketika kita ke sana ada sesuatu yang bisa kita dapat selain dari mengamati lingkungan, kita juga bisa memahami budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga ini Green Park Kitakyushu. Ini kebetulan daerahnya dekat dengan tempat saya tinggal. Di sini juga terdiri dari berbagai macam fungsi ya.
ada rumah kaca juga, kemudian ada ruang terbuka yang besar, kemudian ada panggung, ada rumah air, dan lain sebagainya. Ini ketika sebelum ada pandemi ramai seperti ini. Tapi semenjak adanya pandemi tidak terlalu ramai, bahkan sempat ditutup. Dan di kawasan Green Park ini juga ada tempat bermain buat anak-anak. Jadi di mana anak-anak itu dilepas ke dalam hutan ya, hutan yang sudah didesain juga di situ. Sehingga mereka bisa eksplorasi, bisa olahraga dan sambil bermain. Ini tidak selalu ada air ya, karena ini summer jadi ada arena bermain air. Tapi jika di musim yang lain selain summer, ini bisa jadi perosotan. Jadi ada dua fungsi. Ini rumah kaca. Jadi mereka merekayasa. Tinggal 3 menit lagi. Oke, terima kasih. Mereka merekayasa iklim yang subtropis untuk membawa tanaman-tanaman dan binatang tropis ke dalam wilayah Kitakyushu ini. Caranya dengan rumah kaca. Jadi saya banyak menemukan tanaman tropis di sini. Ada pisang, ada kelapa, palem, dan lain sebagainya. Ini rumah kaca yang lain untuk tanaman-tanaman gurun seperti kaktus dan lain sebagainya. Dan ada juga arena bermain besar. Ini yang proyek terbaru mereka, ayunan lingkaran yang sangat besar. Di sepanjang lingkaran ini ayunan semua. Ini mendapatkan rekor juga Jepang. Nah, bagaimana dengan RTH di Indonesia? Di Bandar Lampung khususnya belum terpenuhi ya. Kalau saya lihat di Bandar Lampung belum mencapai 20%, baru 11%. Ini beberapa RTH yang saya sempat teliti ketika saya masih menjadi dosen, ketika saya masih aktif di UBL sebelum saya S3. Jadi ada lapangan Kalpataru, ada Stadion Pahoman dan lapangan Baruna di Panjang. Oke, demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ada respon yang dari para Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya sangat luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadang. Terima kasih sekali terkait dengan ruang terbuka hijau yang mana menjadi materi pertama kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana beliau tadi sudah menyampaikan banyak hal kaitannya tentang fungsi ruang terbuka hijau, kemudian bahkan tadi saya melihat ada satu desain yang cukup ciamik yang dilakukan di Thailand yang sungguh sangat luar biasa. Kami mohon dari Pak Dadang sebagai sesi terakhir dari pemaparan materi pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan closing statement tentunya yang terkait dengan materi di sesi yang pertama ini. Silakan Pak Dadang. Terima kasih. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ini banyaknya teori ya, teori dan pengalaman yang saya rasakan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Intinya, mari kita sama-sama berupaya dan saling mendukung untuk bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau, terutama ya ruang terbuka hijau yang baik untuk sebuah kota. Dan saya rasa Metro Kita Center sebagai salah satu organisasi atau yayasan yang concern terhadap sustainability dari sebuah kota, maka ini akan sangat baik untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.